kewenangan yang melekat yang diberikan undang-undang kepada Satpol PP. Selamat siang, Lur. Ini tadi setelah pembinaan fisik tadi pagi, nah sekarang mengikuti materinya ya yang di dalam. Yang pakai topi izin topinya dilepas dulu karena kita di dalam ruangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kelas ini tuh sering nyanyi ya Pak ya. Iya, jadi suaranya merdu banget sampai ke telinga saya. Jadi ini kita buat fun aja ya Pak ya, kita santai. Dan saya harap yang handphonenya bisa dinada getar agar tidak mengganggu fokus belajar kita pada siang hari ini. Kita sebentar saja Bapak, yang penting ilmunya sampai. Amin. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai Trantibum dan hukum administrasi. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena nanti untuk kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Pertama, saya minta maaf karena memang sengaja saya menyerahkan diri. Karena kemarin waktu di Kecamatan Purnowo, saya hadir ke kajian, maksudnya on time, itu mengganggu psikologisnya. Ternyata udah selesai duluan, gak apa-apa. Baik, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita santai. Saya gunakan waktu 30 menit untuk menyampaikan paparan. Nanti sisanya 30 menit kita akan diskusi. Ya. Karena kalau terkait dengan Sukolilo ini, ya sering saya diskusi sama Bu Camatnya juga. Kalau kita terkait yang masalah pasal itu yang masih diperkelarkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Satpol PP Bapak Ibu itu adalah perangkat daerah. Jadi karena dia perangkat daerah, maka kedudukannya dengan kecamatan itu dia sama-sama perangkat daerah. Cuma ada anggotanya. Jadi Satpol PP itu punya anggota, namanya Polisi Pamong Praja, yang merupakan anggota Satpol PP yang berasal dari pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang untuk menegakkan perda, perkada, Trantibum dan Trimas. Lalu apakah yang bukan pegawai negeri sipil itu tidak punya wewenang untuk menegakkan perda, perkada, Trantibum, Trimas? Punya. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, saya sudah membantu teman-teman di Makro sana, di Satpol PP sana untuk menyusun berbagai regulasi, berbagai SOP, termasuk berbagai jenis surat-surat agar jumlah anggota Satpol PP yang sangat terbatas di pemerintah Kota Surabaya, seingat saya nggak sampai 50 orang ya. Bukan. Ya, berarti ya minimal 3.000 mestinya. Tapi kita belum ada apa-apanya Pak ya, belum sampai ke sana. Nah, sehingga Bapak sekalian, kita sudah siapkan instrumen bahwa meskipun bukan pegawai negeri sipil, itu tetap memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan tindakan
Pekerja Tanjung dan Dinas diarahkan untuk melakukan pembinaan pendidikan pelatihan itu sampai ke wilayah-wilayah. Maka kemarin sudah ke Benowo, ada 7 kecamatan. Hari ini di wilayah timur juga ada 7 kecamatan yang di bawahnya ada kelurahan-kelurahan. Nah, Bapak Ibu, tugas Satpol PP itu hanya 3. Dan ini tugas diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi tugasnya ini langsung melekat dari undang-undang. Kalau dalam bahasa hukumnya itu adalah kewenangan atribusi, kewenangan yang melekat yang diberikan undang-undang kepada Satpol PP. Apa 3 tugasnya? 1, menegakkan perda dan perkara. Jadi semua pelanggaran perda dan perkara itu penegaknya adalah Satpol PP. Baik di depan maupun di akhir. Di depan itu maksudnya pengawasan, maupun di akhir mungkin perangkat daerah terkait kadang-kadang minta ganti ke Satpol PP. Bukan kadang-kadang ya, kalau mau ganti pasti minta ke Satpol PP. Nah, yang kedua adalah penyelenggaraan transibu. Dan ketiga adalah dinas. Jadi ini adalah 3 tugas utama dan memang menjadi tanggung jawab Satpol PP yang diberikan oleh undang-undang kepada Satpol PP. Next, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, karena memang sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi penyelenggaraan transibu ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP secara struktural di daerah, tapi menjadi tanggung jawab kewilayahan juga, kecamatan dan kelurahan. Sehingga secara struktural memang Pak Kasih Transibu kecamatan dan Kasih Transibu kelurahan itu bertanggung jawab kepada camat dan lurah masing-masing. Tetapi secara fungsional koordinatif, termasuk juga komando Bapak Ibu sekalian, itu juga bertanggung jawab dan tidak lepas dari Satpol PP daerah. Nah, jadi Satpol PP itu hanya satu saja. Kemudian secara fungsional itu diberikan di wilayah. Nah, ini jadi supaya garis koordinasinya nanti Bapak Ibu sekalian itu jelas. Next, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, nanti kita lihat ya. Pertama adalah PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja. Di situ disebutkan bahwa Kepala Satpol PP Kabupaten Kota berkoordinasi dengan camat dalam rangka penegakan perda-perda, penyelenggaraan ketertiban hukum dan dinas. Kenapa berkoordinasi dengan camat? Karena camat adalah pimpinan kewilayahan. Camat merupakan kepala perangkat daerah, sehingga dia tidak bersifat subordinat. Jadi camat tidak dapat Satpol tidak bisa memerintahkan camat, karena memang sama-sama pimpinan kewilayahan, pimpinan perangkat daerah. Tetapi anggota Satpol PP-nya itu secara fungsional itu merupakan anggotanya juga Satpol PP makluman daerah. Nah, dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 Bapak Ibu sekalian, tugasnya camat ditentukan di dalam pasal 225. Tugasnya apa? Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan transibu, mengoordinasikan penerapan perda dan perkara di kecamatan. Nah, memang tugasnya camat itu mengoordinasikan. Kenapa mengoordinasikan? Ya karena memang nanti Bapak Ibu sekalian di kecamatan kelurahan itu juga akan diberikan Satpol PP, sehingga nanti bisa melakukan operasi gabungan dengan daerah terkait atau dengan instansi terkait, itu dikoordinasikan oleh camat. Kalau di dalam perwali SOTK, tugasnya camat itu adalah membantu penegakan perda-perda, kemudian penyelenggaraan dan meliputi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Jadi oleh PP, lurah dan lurah itu sudah diberikan kewenangan delegatif secara otomatis menurut PP 17 itu sebagai penyelenggara transibu. Karena penyelenggaraan transibu ini di daerah itu dilaksanakan oleh Satpol PP, maka dapat kita katakan lurah ini secara otomatis dia adalah Satpol PP. Nah, itu. Karena memang berdasarkan PP ini, lurah yang menyelenggarakan transibu di kelurahan. Nah, gitu. Lalu di kelurahan itu dibentuklah satu seksi, namanya seksi transibu, ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan.
Jadi yang melaksanakan tugas-tugasnya lurah dalam penyelenggaraan Rantibom ini itu nanti dilaksanakan oleh Kasih Rantibomnya. Aduh, menggiurkan ya. Gak apa-apa. Setidaknya biar bapak yang depan ini kan, semangat gitu kan. Kan sudah berpulang datanya satu nih, karena saya lagi puasa hari ini. Aduh, disikirkan nih. Aduh, bau kopinya luar biasa di mana tadi. Nah, baik. Nah, lalu tujuh kegiatan ini Bapak Ibu, panjenengan dalam melakukan 3 kegiatan ini harus melalui 3 tahapan masing-masing. 1, perencanaan, 2, pelaksanaan, 3, pelaporan semua. Apa perlengkapannya? Kelengkapannya 2. Yang paling utama itu adalah surat perintah. Jangan lupa. Seksi ini dan juga yang kedua, pembinaan dan yang ketiga, yang keempat, pengamanan. Yang kelima, pengamanan. Yang keenam, penertiban. Yang ketujuh, penanganan keras dan kerusuhan massa. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian yang menjadi tugasnya Bapak Ibu dalam menegakkan, dalam menyelenggarakan Rantibom. Diskusi kita nanti Bapak Ibu bisa tanyakan, bisa diskusi terkait dengan pengalaman-pengalaman di lapangan. Mungkin pernah ada yang mau itu secara pidana, bagaimana kalau kemudian mengejar mengambil mungkin, atau kemarin yang kejadian itu yang beberapa waktu yang lalu ada yang karena kalau baru lihat mobil patroli provinsi saja itu teman-teman pelanggar itu sudah takut duluan, bisa kabur duluan. Akhirnya karena gara-gara kabur, itu biasanya kalau yang jual baksonya tumpah, akhirnya panas, kena tubuhnya, bisa kena serangan balik nanti kalau ini. Nah, ini mungkin pengalaman-pengalaman di lapangan yang mungkin pernah Bapak Ibu alami atau mungkin pernah rekan-rekan lain mengalami, itu nanti kita bisa diskusi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya yang untuk malam berminat sesi Bapak selesai kontraknya. Itu aja sosialisasi tambahan kami yang terakhir. Terima kasih. Sekali lagi matur nuwun Pak Rere sudah memberikan tempat yang cukup luar biasa, sudah juga dibantu sama kopi, teh, terus apa? Es ya, luar biasa. Saya jadi tersanjung ya di sini. Matur nuwun sangat Pak Rere. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk menerima kami dengan tim ini. Sekali lagi, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke. Selesailah sudah Lur untuk acara pembinaan dan pelatihan Satpol PP yang baru-baru dari kelurahan se-Surabaya Timur. Jangan lupa ya Lur untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share. Terima kasih, salam sehat.